Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta Saudara, seluruh warga GKJW Jemaat Ngagel. Salam Patunggilan. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu, dan kami berharap semua warga GKJW Ngagel dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita bersama masih beribadah secara online bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing di rumah masing-masing. Dan meskipun telah memasuki masa new normal, namun situasi dan kondisi mengharuskan kita untuk tetap menjaga kondisi dan protokol kesehatan. Sehingga marilah kita bersama untuk saat ini tetap mendukung program pemerintah dan memulihkan kondisi. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suweknyo THD, dan untuk itu bersama-sama mari kita berdiri dan memulai ibadah minggu ini dengan memuji serta memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu, Hari yang Kudus. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanmu. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, kita mengawali ibadah kita, mengambil saat teduh sejenak. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita awali ibadah kita dengan bersama kita mengambil saat hening, kita berdoa sejenak. Kami bersyukur, ya Allah Bapa Surgawi, pada hari Minggu ini diperkenankan bagi kami, anggota keluarga kami, untuk meluhurkan nama Tuhan, bersyukur atas setiap mujizat yang telah berlangsung dari Tuhan bagi keluarga kami. Kami bersyukur, ya Tuhan, kami juga menyadari bahwa hidup kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, masih saja terbatasi oleh berbagai-bagai hal, antara lain karena kami menyandang kelemahan dasar dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui situasi kami sedemikian. Kami bersyukur atas perkenan-Mu memanggil kami, agar kami masuk ke hadirat Tuhan, membangun persekutuan ibadat dalam suasana penuh syukur permohonan yang senantiasa didengar oleh Tuhan yang Maha Kasih. Berkahilah ibadah kami sampai selesai, ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur sukacita kami atas anugerah-Mu yang besar sampai hari ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 25, Mampirlah dengar doaku.
Mari kita menyiapkan hati kita berdoa mohon terang dari Sang Roh Kudus, kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam sejarah perjalanan dan bakti kami kepada Tuhan. Limpah ruahkanlah kiranya suasana syukur sukacita di dalam hidup kami, agar suasana hidup yang sedemikian menjadi tanda syukur sukacita dan kesaksian kami bagi siapapun yang berjumpa dengan kami dalam sejarah siarah perjalanan hidup kami. Berfirmanlah bagi kami, dan sanggupkanlah kami sungguh mendengar sapaan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini adalah Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya, ada yang datang ke ladangnya, ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah mengenal lagu Hatiku Bersukaria. Itu lagu biasanya untuk ibadah anak-anak. Hatiku bersukaria, hatiku bersukaria, hatiku bernyanyi untuk
Raja segala raja. Bisa diteruskan juga sebenarnya. Tapi idenya saudara-saudara bahwa ada suasana bersukacita, bergembira yang hendak diungkapkan dalam syair, dalam tulisan, dalam bacaan kita, perjamuan kawin anak raja tadi itu. Tapi bagaimana mungkin sebuah pesta khusus, pesta besar bisa jadi? Undangan sudah disebarkan, tapi didapati bahwa para tamu undangan itu punya alasan masing-masing untuk tidak bisa hadir, alias mangkir. Nah, saudara-saudara, bagaimana itu terjadi? Persiapan sudah berlangsung, undangan sudah lama terjadi, tetapi pesta terancam batal karena orang-orang yang diundang ternyata punya alasan masing-masing. Saudara-saudara, bukankah pesta itu suasana bersukacita, suasana bergembira? Bagaimana mungkin ada orang yang sudah dinyatakan layak dan patut untuk menghadiri undangan terhormat itu ternyata memilih tidak hadir, alias berhalangan? Apa sebenarnya yang berlangsung? Apa sebenarnya yang terjadi? Saudara, dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin itu, yang istimewa adalah bahwa suasana yang hendak diciptakan tentulah suasana sungguh bersukacita, bergembira. Tetapi bagaimana mungkin ada yang terlewat dari suasana sukacita itu? Saudara-saudara, ada suasana khas yang hendak dibangun oleh keluarga, tapi ternyata di luar dugaan banyak orang yang disebut sebagai undangan khusus, tapi ternyata tidak bisa hadir. Ada 1000 macam alasan, ada berbagai-bagai situasi khusus sehingga tidak memungkinkan undangan itu untuk dipenuhi. Itulah kenyataannya, itulah undangan yang sudah disebar ternyata terancam gagal. Nah, saudara-saudara, ini adalah suasana yang khas yang ditulis dalam Injil Matius, bahwa apapun yang dirancang oleh Tuhan yang penting, yang sangat istimewa, tetapi dalam prakteknya orang-orang punya kegiatannya masing-masing, punya alasannya masing-masing. Kabar baik, Injil memang baik, tetapi bagi orang yang terundang itu ternyata belum serta-merta berarti kabar baik. Saudara-saudara, kalau begitu halnya, maka apakah sikap yang ditempuh oleh
pemilik acara pesta. Dia merasa perlu untuk turun tangan khusus untuk menangani langsung situasi yang sangat khas yang di luar dugaan itu. Akhirnya diupayakan untuk melihat dari dekat apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berlangsung. Saudara-saudara, situasi khas dalam perjamuan kawin yang dicatat oleh Injil Matius 22 ini sangat khas. Kekhasannya ada di mana? Ialah bahwa raja yang sangat otoritatif pun terancam batal pestanya. Bahwa kabar baik yang sudah dirancang begitu rupa, rencana baik yang sudah ditetapkan begitu rupa, juga bisa terancam gagal. Karenanya pada bagian ayat 14 disebutkan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Hampir semua orang yang diundang semestinya datang. Dan pengundangnya juga adalah pengundang istimewa. Tetapi tidak demikian halnya. Jadi saudara-saudara, perihal hadir dalam undangan istimewa, undangan khusus, ternyata tidak serta-merta bisa direspon positif oleh orang yang diundang. Jadi kalau demikian, respon bersukacita terhadap undangan yang diberitakan oleh pemilik hajat yang berpesta itu tidak serta-merta direspon dengan baik. Apa yang terjadi? Saudara, bagi penulis Injil Matius, sebenarnya dimaksudkan bahwa Injil yang pertama itu diwartakan, diberitakan, disampaikan kepada orang-orang yang berlatar belakang sesama beragama Yahudi. Kendati demikian, karena suasana khusus bahwa orang-orang yang merasa terpilih sejak kakek moyangnya, sejak sedia kala, itulah yang menjadi salah satu kendala, maka mereka tetap merasa ya, yang penting, yang terpenting, yang paling penting dalam proses pemilihan umat perjanjian adalah kami, bukan orang lain. Dan janji yang ditetapkan kepada kakek moyang kami sudahlah cukup. Itulah saudara-saudara yang menjadi awal mula dari ketidakhadiran mereka memenuhi undangan ke pesta perjamuan kawin itu. Saudara-saudara, sukacita adalah sukacita. Tapi apakah versi sukacita seseorang, satu keluarga itu bisa diberlakukan bagi keluarga-keluarga yang lain? Itulah pertanyaan mendasar. Jemaat Matius, saudara-saudara, berlatar belakang sebagai jemaat yang ya boleh katakanlah berlatar belakang
agama Yahudi yang ketat. Bagi mereka, warisan dari kakek moyang Abraham itu sudah paripurna, sudah mencukupi semua, sudah merangkum semua generasi. Karena itulah sekiranya ada orang baru, ada tokoh yang dirasa baru, dan tidak serta-merta menyebut Abraham sebagai kakek moyang utamanya, di situ ada soal. Karena seolah-olah ada proses membatalkan janji kepada Abraham, bapak leluhur itu. Jadi, saudara-saudara, suasana menerima undangan dengan penuh semangat itu tidak serta-merta terjadi atas saudara-saudara kita itu yang berlatar belakang sudah mewarisi iman dari Bapak Abraham. Karena itulah maka suasana baru yang terbangun. Ya, baiklah. Kalau orang-orang yang merasa sudah memiliki warisan keselamatan dari Bapak Abraham, ternyata menolak untuk itu, baiklah. Kalau demikian, saatnya keselamatan, kasih karunia, sukacita, dan pesta surgawi dari pemilik pesta besar itu akan dibagikan kepada banyak orang yang lain. Itulah situasi khususnya, saudara-saudara. Kalau dalam istilah Paulus, sebenarnya iman yang dianugerahkan kepada umat terpilih itu masih tetap berlaku. Tetapi karena tempat masih tersedia begitu besar, anugerah Tuhan itu masih begitu luas, maka diumumkan kepada semua bangsa. Keselamatan kemudian dijanjikan bagi bangsa-bangsa. Keselamatan yang semula sangat tertutup, eksklusif bagi umat terpilih, pada gilirannya terbuka, dibuka secara luas bagi umat, bagi bangsa-bangsa dimanapun yang membuka diri. Meskipun, saudara-saudara, kalau ditelusur dari sejarah keselamatan yang disampaikan kepada umat terpilih, kepada Israel, ada sejumlah bangsa yang sebenarnya tidak semestinya, tidak seperti biasanya kami sebagai umat terpilih sedikit-sedikit harus diberi peringatan keras. Sedikit-sedikit harus ditegakkan lagi aturannya. Sementara itu bagi orang-orang lain yang hidupnya selama ini tidak selalu mengupayakan hal yang terindah, terbaik, terluhur, itu toh diberi kesempatan untuk mendapatkan kabar baik. Nah, di situ kadang-kadang saudara-saudara, orang yang semula merasa punya hak eksklusif terhadap keselamatan, lalu merasa dirinya terganggu. Yang semestinya itu hanyalah milik kami, mengapa sekarang akan dibagi-bagikan, dipersilahkan kepada begitu banyak orang. Cinta Tuhan untuk bangsa-bangsa sedang diberlakukan. Karena umat yang terpilih sejak awal merasa dirinya sudah cukup. Padahal kasih karunia jauh lebih luas diperuntukkan bagi begitu banyak orang. Saudara-saudara,
semogalah dalam perjalanan kita yang sesungguhnya ada berpuluh ribu alasan orang untuk diselamatkan. Tapi karena orang-orang yang semula mendapatkan janji itu merasa dirinya sudah cukup, sudah terpenuhi, dan tidak perlu lagi mewartakan, memberitakan, membawa kabar baik kepada banyak pihak, lalu baiklah, kalau begitu halnya Anda sudah sampai di situ, maka karya Tuhan akan melampaui batas-batas sejarah keselamatan yang selama ini diberlakukan. Kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa suasana bersukacita itu dimungkinkan bagi umat yang semula bukanlah termasuk umat perjanjian. Semata-mata karena umat perjanjian merasa bahwa dirinya sudah cukup sampai di situ. Kita bersyukur bahwa anugerah keselamatan itu dibuka bagi semua pihak. Akhirnya diucapkan selamat kepada kita semua, memasuki sejarah keselamatan yang baru, melampaui batas-batas yang selama ini ditetapkan oleh umat yang sudah merasa dirinya cukup sampai di situ keselamatan bagi kami. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara, mari kita amini dengan bersama kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Kita bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita membawakan doa syafaat kita. Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita bahwa pada kami dibukakan kesempatan khusus. Inilah era anugerah yang diberlakukan bagi bangsa-bangsa. Kami bersyukur dengan demikian ada kesempatan bagi kami untuk
semakin mendekat kepadamu, bernaung di dalam ruang lingkup kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Sementara itu, sebagaimana juga para pendahulu kami yang juga masih merasa perlu untuk mengajak banyak pihak, banyak kawan, banyak saudara untuk hadir ke haribaan Tuhan, tolonglah kami ya Bapa untuk mewarisi sejarah keselamatan itu dan berkerinduan juga untuk berbagi sukacita kabar baik kepada siapapun. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa bagi kebersamaan kami di jemaat Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk memberitakan kabar baik dengan berbagai cara, dengan berbagai situasi yang hadir dan melingkupi kami, dan yang kadang-kadang juga membuat kami tertantang untuk semakin berkreasi dalam begitu banyak hal untuk menembus rintangan hambatan setiap hati yang semula tertutup bagi Injil Tuhan. Terima kasih Bapa, perkenankan kiranya kami berdoa untuk kebersamaan kami dalam keluarga besar masyarakat bangsa kami Indonesia. Berkatilah, tolonglah ya Tuhan. Mampukanlah kepada kami untuk melihat ada sinar baru yang sedang Tuhan tunjukkan bagi kami pada era yang baru, kebersamaan yang baru di masyarakat kami, di dunia kami yang sedang terlanda oleh krisis. Tuhan, tolonglah, berkahilah kami. Para pemimpin bangsa kami kiranya diberkati oleh Tuhan agar dengan tetap tenang, teduh, tentram, damai, kami semua terkondisi untuk menjalani kehidupan kami secara benar-benar baik dan normal sebagaimana yang kami cita-citakan, bahwa itu semua berkah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami masih merindukan uluran tangan cinta kasih-Mu ya Tuhan atas pergumulan kami sebagai bangsa Indonesia. Berkahilah kami Bapa dengan anugerah-Mu berupa kekuatan kesehatan yang baru dengan semua piranti yang baru. Berkahilah kami semua ya Tuhan, terutama saudara-saudara kami di pusat-pusat penelitian laboratorium, kiranya Tuhan memberkahi mereka, supaya perjalanan kebersamaan kami semakin mendapatkan momentum kabar baik bagi kami semua dan juga bagi warga bangsa, warga dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkahilah kebersamaan kami ke depan dengan tetap penuh semangat, karena Tuhan yang senantiasa memberkahi kami, melindungi kami. Dengar apalah kiranya doa kami, yang semua itu kami aturkan kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
Bapak Ibu yang terkasih, bersama-sama kita akan menyampaikan persembahan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai dasar persembahan kali ini akan kami sampaikan atau kami bacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 5 ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu yang terkasih, sembari menyampaikan persembahan, mari kita memuji kembali nama Tuhan yang terambil dari Kidung Jemaat 288 baitnya yang pertama. Mari, puji Raja Surga. Bapak Ibu, mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucap puji syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Kami boleh menerima firman-Mu pagi ini. Kembali kami juga, Engkau perkenankan kami mengumpulkan persembahan Tuhan. Terima kasih atas semua perkenan-Mu terhadap kami, terhadap keluarga kami. Bapa di surga, ampunkanlah jika persembahan yang kami sampaikan belum sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah ke depan Tuhan ajarkan kepada kami untuk kami bisa mempersembahkan yang lebih baik lagi, terutama mempersembahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati sehingga apa yang dia lakukan berkenan di hadapan-Mu, sehingga persembahan ini boleh untuk mengharumkan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampunkanlah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama berdiri. Kita sampai pada penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita masing-masing dan anggota keluarga undur dari hadapan Tuhan dari ibadah hari ini untuk menjalani meneruskan kehidupan kita dengan tenang bersama anggota keluarga di rumah. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 340, Hai bangkit bagi Yesus, bait yang pertama. Saudara, kini arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya tercurah atas saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Allah beserta engkau. Kita nyanyikan bait yang pertama, Kidung Jemaat 346. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Demikian saudara-saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati dan salam Patunggilan. Silakan duduk.